Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Herdi Hidayatullah dari Fakultas Pertanian NIM 30. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya yang mengenai kajian perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Pendahuluan, Indonesia termasuk negara yang memiliki ketahanan pangan paling rawan terkena dampak perubahan iklim di wilayah Asia Tenggara. Dampak dari perubahan iklim memengaruhi sistem pangan termasuk produksi, penyimpanan, akses, dan stabilitas harga pangan. Ketahanan pangan di Indonesia diukur menggunakan Indeks Ketahanan Pangan atau IKP, yang merupakan indeks komposit. Indeks ini menilai situasi ketahanan pangan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Hasil laporan dari Indeks Ketahanan Pangan tahun 2018 yaitu nilai Indeks Ketahanan Pangan sebanyak 81 dari 416 kabupaten serta sebanyak 7 kota masih memiliki skor IKP yang rendah, menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Indonesia masih rentan. Kondisi ketahanan pangan yang kuat salah satunya ditandai pangan angka kelaparan. Kajian perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Kondisi buruk dalam ketahanan pangan ini disebabkan oleh upaya pemenuhan kebutuhan dan permintaan pangan di Indonesia yang masih terkendala oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor alam, yaitu perubahan iklim. Oleh karena itu, kajian ketahanan pangan dan perubahan iklim menjadi menarik untuk dibahas. Mengingat kondisi iklim di Indonesia saat ini pun mengalami perubahan iklim yang cukup signifikan. Perubahan iklim berpengaruh terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang beresiko tinggi sebagai dampak dari perubahan iklim adalah sektor pertanian. Metode yang pertama, Structural Equation Modeling Partial Least Squared atau disingkat SEM-PLS. Dalam Structural Equation Modeling terdapat dua pendapatan, yaitu SEM berbasis kovarian CB-SEM dan SEM berbasis varian atau yang bisa disebut dengan partial least squared atau PLS. Model pada SEM PLS terdapat dua jenis, yaitu outer model atau model sebagai luar dan inner model atau model bagian dalam. Yang kedua, evaluasi outer model. Penilaian pada model bagian luar atau outer model dilakukan dengan menilai validasi dan reliabilitas model. Validitas konvergen, validitas diskriminan menunjukkan perbedaan antara konstruk yang satu dengan yang lain. Validitas diskriminan, validitas konvergen menunjukkan bahwa validitas latent diwakili oleh beberapa induktor dan indikator tersebut menjadi dasar bagi variabel latent. Yang ketiga, evaluasi intermodel. Evaluasi pada intermodel dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel latent. Pengukuran dilakukan dengan uji T menggunakan bootstrapping sebesar nilai R squared serta Stone-Geiser test atau Q2. Yang keempat, bootstrapping. Bootstrapping merupakan pendapatan untuk mengenai adanya data multivalid dan tidak normal. Metode bootstrap ini menggunakan pada model
SEM-PLS karena data yang digunakan pada metode SEM-PLS tidak bergantung pada amunisi distribusi normal sehingga tidak dapat dilakukan pengujian parametrik. Yang kelima, hierarchical component. Model HCM dalam hierarchical component model terdapat dua elemen yaitu higher order component HOC dan lower order component LOC. Tipe HCM berbeda-beda dilihat dari hubungan antara LOC dengan HOC. Dalam mempresentasikan HOC biasanya menggunakan semua indikator pada LOC untuk digunakan pada HOC yang dapat disebut sebagai repeated indicator approach. Yang keenam, to stick HCM. Analisis digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul karena repeated indicator approach dengan menggunakan nilai latent variabel. Hasil dan pembahasan. Perubahan iklim dapat dilakukan dari 7 variabel latent dengan menggunakan 21 indikator setelah dilakukan penghapusan bagi indikator yang tidak memenuhi syarat. Tersisa 16 indikator yang signifikan. Variabel latent exposure merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap perubahan iklim dengan koefisien jalur bernilai positif dan signifikan sebesar 0,456. Artinya perubahan iklim akan meningkat seiring dengan meningkatnya exposure. Terdapat juga variabel latent yang mempunyai koefisien jalur negatif dan signifikan, yaitu kondisi air dan adaptive capacity. Semakin meningkatnya nilai pada variabel latent dengan koefisien jalur negatif ini akan menyebabkan perubahan iklim semakin kecil, sedangkan ketahanan pangan dilihat dari 3 aspek yang menjadi variabel latent, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Dari ketiga variabel latent tersebut terdapat satu variabel yang tidak signifikan, yaitu ketersediaan pangan. Kesimpulan, dari hasil pengolahan dapat dilihat koefisien jalur bernilai negatif yang menunjukkan bahwa semakin buruk perubahan iklim yang terjadi akan mengakibatkan ketahanan pangan di suatu wilayah menurun. Selain itu, dari hasil evaluasi model dengan nilai F square diketahui bahwa perubahan iklim mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ketahanan pangan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.